Apa hubungan antara spiritualitas dengan kaum lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer? Ingin tahu? Simak aja di Iluva Media. Di video ini, saya tidak mewakili siapa-siapa kecuali diri saya sendiri. Saya sadar topik ini memang sangat sensitif, tapi saya akan tetap menyuarakan pendapat saya berdasarkan pengetahuan yang saya dapatkan. Oh ya, meskipun kita sama-sama mendalami spiritual, tapi kita mungkin punya pendapat yang berbeda. Kita dapat mengambil kesimpulan yang bertentangan, dan kita bisa punya posisi yang berlawanan dalam menyikapi sebuah fenomena. Tuliskan apa pendapat sobat mengenai topik LGBTQ ini di kolom komentar ya, termasuk opini yang berlawanan dengan apa yang saya presentasikan di sini. Oke, saya mulai. Saya selalu melihat spiritual sebagai sebuah perjalanan dan pembelajaran jiwa-jiwa. Perjalanan maksudnya adalah kita sebagai jiwa bergerak menuju titik pusat ya. Dan titik pusat itu adalah keilahian, ketuhanan atau sang sumber. Perjalanan ini juga sekaligus adalah pembelajaran. Sebagai jiwa, kita dikirim ke berbagai tempat di semesta untuk menimba pengalaman dan pengetahuan. Tempat-tempat itu bisa dianggap seperti training ground atau sekolah. Di video tentang Starseed, saya membahas mengenai sekolah bumi. Planet bumi saya anggap seperti sebuah sekolah, di mana jiwa-jiwa dikirimkan ke sekolah itu untuk mempelajari banyak hal tentang kehidupan, terutama kehidupan sebagai manusia. Nah, di video ini saya menggunakan istilah-istilah yang khas supaya presentasi saya gampang dipahami. Misalnya ini, sekolah bumi yaitu planet bumi. Siswa adalah jiwa yang lahir sebagai manusia bumi. Kemudian ada istilah siswa baru dan siswa lama. Siswa baru adalah jiwa-jiwa yang belum punya banyak pengalaman lahir sebagai manusia. Siswa lama adalah mereka yang sudah punya banyak pengalaman lahir sebagai manusia. Oh ya, istilah siswa baru dan siswa lama nanti akan bercampur baur dengan istilah siswa muda dan siswa tua. Siswa muda adalah young soul atau jiwa muda. Siswa tua adalah old soul atau jiwa tua. Tidak hanya itu, masih ada lagi istilah siswa pemula, siswa menengah, dan siswa maju atau siswa lanjutan. Nah, berkelindannya istilah-istilah ini memang agak memusingkan. Supaya kamu bisa paham, saya sudah buatkan tabel di sebuah artikel. Ini artikelnya, atau bisa lihat linknya di kolom deskripsi. Oke, mari saya teruskan. Di dalam sekolah bumi, para siswa akan mendapatkan berbagai mata pelajaran. Mata pelajaran di bumi itu banyak banget ya, tapi pada umumnya bisa dibagi menjadi 4 kategori utama, yaitu kategori tantangan fisik, kategori tantangan pikiran, kategori tantangan emosi, dan kategori tantangan ego. Nanti seorang siswa menerima mata pelajaran dalam bentuk skenario. Dan setiap skenario punya tingkat kesulitannya sendiri-sendiri. Ini memang persis seperti di sekolah ya. Ambil contoh, pelajaran matematik. Anak TK belum dikasih pelajaran matematik, tapi mereka sudah diperkenalkan dengan permainan berhitung sederhana. Nanti ketika mereka naik ke SD, mereka akan mendapatkan matematika dasar. Tingkat kesulitannya tentu saja ada di atas TK. Anak SD tidak akan diberikan pelajaran matematik untuk SMP, dan begitu pula seterusnya. Anak SMP tidak akan dikasih matematik SMA. Anak SMA tidak akan diberikan matematika lanjutan untuk university. Jadi tingkat kesulitan dari skenario yang dihadapi oleh para siswa nantinya akan disesuaikan dengan tingkat kematangan siswa. Sobat, siswa-siswa bumi atau jiwa-jiwa itu punya tingkat kematangan atau level kedewasaan. Dan level ini dicerminkan dari warna ya. Semua jiwa itu punya warna-warni yang menunjukkan sampai di mana tingkat atau level kematangan mereka.
Saya pernah tuliskan dengan agak detail mengenai hal ini di sebuah artikel. Kalau belum pernah baca, ini linknya. Silahkan nanti dibaca ya, linknya juga ada di kolom deskripsi. Ada mata pelajaran di bumi yang sangat terkenal. Terkenal karena sulit dipahami dan sukar dikuasai. Mata pelajaran yang saya maksud adalah seksualitas. Mata pelajaran ini susah karena dia mengandung 4 kategori tantangan sekaligus ya, yaitu fisik, emosi, pikiran, dan ego. Tidak heran, siswa-siswa pemula biasanya kelimpungan menghadapi seksualitas. Tidak hanya siswa pemula ya, siswa lanjutan yang sudah cukup maju, tapi kalau mereka baru datang ke bumi dan tidak pernah tahu bagaimana rasanya berada di dalam tubuh humanoid atau tubuh manusia, mereka bisa kewalahan ketika diberikan mata pelajaran seksualitas. Apa sih seksualitas itu? Seksualitas bisa diartikan sebagai bagaimana seorang manusia mengekspresikan dirinya secara seksual. Tapi ini definisi yang sangat sempit ya, karena seksualitas itu adalah istilah yang bersinggungan dengan banyak sekali disiplin ilmu. Misalnya dengan biologi, psikologi, antropologi, filsafat, etika, sosial, budaya, agama, hukum, bahkan dengan politik. Jadi kebayang ya betapa sulitnya memahami dan menguasai seksualitas. Semakin tinggi perkembangan siswa, maka skenario pelajaran seksualitas yang dia hadapi juga akan semakin sukar. Ada mata pelajaran yang hanya diberikan untuk siswa-siswa yang sudah cukup maju ya. Tidak peduli apakah dia itu siswa lama atau siswa baru, siswa muda atau siswa tua. Pokoknya, kalau dia sudah cukup maju dan dianggap layak, maka siswa itu akan menerima mata pelajaran tingkat lanjutan atau advance course. LGBTQ adalah advance course untuk mata pelajaran seksualitas. Advance course ini tidak dikasih untuk siswa pemula. Kenapa? Lah, siswa pemula aja udah kelimpungan menghadapi mata pelajaran seksualitas yang biasa-biasa aja. Coba kamu bayangkan kalau anak SD dikasih matematika trigonometri yang ada sinus dan kosinus. Apa mereka bisa ngerti? Jadi kapan advance course ini diberikan? Tadi di awal video saya sempat menyinggung tentang warna-warni jiwa yang menjadi indikator perkembangan jiwa ya. Link artikelnya bisa cek di kolom deskripsi. Semakin maju perkembangan jiwa, maka warnanya juga berubah dan kepada dia akan ditawarkan advance course. Di warna apa sang jiwa akan diberikan advance course? Warna yang saya maksud adalah warna hijau ya. Jadi ketika sang jiwa sudah didominasi oleh warna hijau, maka advance course akan tersedia untuknya, termasuk advance course LGBTQ. Tapi tidak semua jiwa yang warnanya hijau itu otomatis mengambil mata pelajaran LGBTQ ya. Bisa jadi saat ini beban mata pelajaran yang diambil sudah cukup berat ya, sudah cukup banyak. Jadi mata pelajaran itu akan diambil belakangan. Oh ya, jiwa-jiwa yang warnanya hijau itu bisa dianalogikan seperti mahasiswa ya. Kalau mahasiswa itu bisa memilih mata pelajaran apa yang akan mereka ambil. Anak SD, SMP, dan SMA itu tiap semesternya harus mengambil mata pelajaran yang sudah dipilihkan oleh sekolah. Tapi untuk mahasiswa enggak ya, mahasiswa itu bisa memilih untuk semester ini saya mau ngambil yang ini, dan ini gitu loh. Untuk semester depan saya akan mengambil itu, dan itu ya. Itu mahasiswa, mereka bisa memilih mau mengambil mata pelajaran yang mana aja. Meskipun bisa dipilih belakangan, tapi tetap aja mata pelajaran LGBTQ ini suatu saat harus diambil. LGBTQ selain bersifat advance course, dia juga merupakan mata pelajaran yang berseri. Seri pertama adalah lesbian, gay, biseksual ya. Kalau seri pertama ini sudah dikuasai, maka seri berikutnya adalah transgender, queer, dan intersex.
Siswa tidak boleh mengambil seri kedua sebelum seri pertama sudah dia kuasai. Nah sobat, dari penjelasan ini kamu bisa lihat kenapa saya menggunakan istilah sekolah, siswa, dan mata pelajaran ya. Karena apa yang saya amati dari dunia ruh memang seperti itu ya. Mirip sekali dengan dunia pendidikan kita di bumi. Mulai dari tingkat pendidikan dasar, menengah, lanjutan, hingga tingkat pendidikan university. Pertanyaan penting, apa sih kriteria kelulusan dari sebuah mata pelajaran? Terus terang aja, sampai saat ini saya tidak tahu apa jawabannya yang pasti. Saya hanya bisa mendapatkan sedikit clue atau petunjuk dari buku Dr. Michael Newton. Di bukunya tentang past life regression, Newton menulis tentang jiwa-jiwa yang harus lahir sampai ribuan kali hanya untuk menguasai satu topik saja ya, yaitu topik tentang anger atau kemarahan. Ketika jiwa tidak lagi dikuasai oleh kemarahan, ketika jiwa bisa mengendalikan kemarahan bahkan melampaui amarah itu, maka di saat itulah dia dinyatakan lulus dari topik tentang kemarahan. Nah kalau untuk LGBTQ, saya nggak tahu seperti apa sih kriteria lulusnya itu. Tapi dari hasil pengamatan saya, sebuah topik atau sebuah mata pelajaran itu sering sekali dipakai untuk menguji daya tahan siswa, menguji willpower siswa, dan menguji kesabaran siswa. Bisa jadi mata pelajaran advance course LGBTQ ini memang bersifat seperti itu ya, bisa jadi. Jiwa itu nggak punya jenis kelamin, dia bukan laki, dia bukan perempuan. Tapi ketika sang jiwa lahir dalam tubuh biologis tertentu, entah itu tubuh laki atau tubuh perempuan, maka atribut yang khas dari tubuh itu akan melekat pada sang jiwa. Mereka yang lahir dalam tubuh biologis laki-laki biasanya punya atribut maskulin ya, dan mereka yang lahir dalam tubuh perempuan biasanya punya atribut feminin. Nah, atribut-atribut ini akan melekat pada sang jiwa. Jangan lupa, hampir semua jiwa yang lahir di bumi mengalami spiritual amnesia atau mengalami penghapusan memori. Dia tidak ingat lagi identitas dia sebagai ruh, sebagai jiwa. Karena itu tidak heran, manusia itu cenderung mengidentikan dirinya dengan tubuhnya, dengan bodinya, dengan jenis kelaminnya, dan dengan atribut-atribut yang menyertai jenis kelamin itu. Sobat, saya punya kenalan yang tubuh biologisnya adalah laki-laki. Orientasi seksualnya adalah heteroseks ya. Dia adalah pria yang tertarik pada wanita. Tapi atributnya bukan maskulin. Dia menampilkan atribut feminin. Makanya dalam masyarakat kita bisa lihat ada pria-pria yang lebih lembut ya, yang lebih feminin daripada pria-pria pada umumnya. Dari cara ngomongnya, perilakunya, gerak-geriknya, bahasa tubuhnya itu sangat jauh dari atribut maskulin. Dan teman saya ini sering sekali disangka gay atau transgender. Padahal bukan. Dia itu lelaki heteroseksual, tertarik pada perempuan, dan dia nyaman dengan identitas biologis dia sebagai laki-laki. Tapi atribut yang dia perlihatkan bukan atribut maskulin, tapi feminin. Nah, atribut yang saya bicarakan ini di kemudian hari dikenal dengan nama gender. Gender itu punya cabang ilmunya sendiri ya, namanya gender studies. Saya Iluva Media sama sekali tidak berkompeten menerangkan gender studies ya. Itu adalah topik yang sangat rumit sekali. Saya nggak punya ilmunya. Saya hanya mencoba menjelaskan ini dari sisi spiritualitas ya. Jadi sekali lagi, jiwa itu tidak punya jenis kelamin. Dia bukan laki, dia bukan perempuan. Dan ketika dia lahir di bumi, dia mengalami penghapusan memori atau spiritual amnesia. Dia tidak ingat lagi siapa identitas dia sebenarnya sebagai sang jiwa atau ruh. Nah, dalam tubuh biologis ini,
Atribut-atribut dari tubuh itu akan menjadi salah satu faktor yang nantinya akan membentuk kehidupan sang jiwa di planet bumi. Saya pernah mendengar ini ya dari mereka yang merasa jiwanya terperangkap dalam body atau dalam tubuh yang salah. Mereka-mereka inilah yang dikenal dengan istilah transgender. Untuk kamu-kamu yang saat ini lahir dalam identitas gender yang sangat berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh tubuh biologis kamu, saya punya sedikit pesan. Sobat, kamu tidak terperangkap dalam body yang salah. Saat ini, kamu memang dihadapkan pada skenario mata pelajaran yang tingkat kesulitannya di atas rata-rata. Dan ini diberikan padamu karena kamu memang dianggap layak untuk menempuh semua kesulitan dan semua kesukaran yang dibawa oleh mata pelajaran itu. Skenario transgender yang kamu hadapi ini memang sangat membingungkan ya. Dan saya hanya bisa menduga-duga pasti banyak sekali hal-hal mengerikan dan stigma-stigma menyakitkan yang sudah pernah kamu dapatkan ya, entah itu dari masyarakat, bahkan mungkin dari keluarga sendiri. Tapi sobat, hilangkan jauh-jauh pikiran bahwa kamu itu berada di body yang salah. Enggak. Tidak ada yang salah dengan body kamu saat ini, tidak ada yang salah dengan seksualitas kamu, dengan orientasi seksual kamu, dan tidak ada yang salah dengan identitas gender kamu. Saat ini, kamu memang berada di tempat, di waktu, dan di kondisi yang panggungnya sudah dipersiapkan oleh alam semesta, oleh Sang Ilahi untuk kamu. 2 tahun yang lalu, saya punya seorang kenalan baru ya. Dia ini intersex. Intersex adalah mereka-mereka yang mempertanyakan jenis kelamin dan identitas gendernya. Saya ini sebenarnya laki atau perempuan sih? Pertanyaan ini valid sekali. Kenapa? Karena orang-orang intersex punya organ laki dan punya organ perempuan. Nah, kepada kenalan ini saya memberitahukan pengetahuan yang saat ini sedang saya presentasikan di video ya. Setelah mendengar penjelasan saya, dia malah balik bertanya, apa benar saya ini jiwa yang sudah maju? Kalau memang saya adalah jiwa maju atau jiwa lanjutan, kenapa kehidupan saya bisa berantakan ya? Kenapa saya bisa merasa depresi dan putus asa? Dia bilang dia mau drop out ya, mau ninggalin sekolah. Maksudnya adalah dia ingin mengakhiri kehidupannya sendiri atau bunuh diri. Di video ini saya akan ulangi jawaban saya kepada dia. Untuk sobat-sobat LGBTQ, meskipun kalian bisa dibilang siswa lanjutan, siswa maju atau mahasiswa, tapi bagaimanapun juga kalian masih ada di sekolah bumi. Kalian di sini masih berstatus belajar. Jangan lupa, bumi adalah sekolahan elit yang pelajarannya di tingkat dasar aja sudah termasuk susah. Apalagi tingkat pelajaran advance course seperti LGBTQ ya. Tidak heran banyak siswa-siswa termasuk siswa lanjutan sekalipun yang merasa burn out, stres, dan depresi. Itu memang sangat wajar. Saya menyarankan jangan deh drop out dari sekolah ya. Kalau kamu drop out, maka tahun pelajaran kamu yang hilang itu nanti harus kamu ulangi lagi dengan skenario yang sama. Sobat, terus terang ya, saya sebagai siswa pemula tidak tahu secara persisnya seperti apa sih beratnya beban mata pelajaran yang kalian ambil saat ini ya. Saya hanya tahu kalau beban kalian memang berat. Tapi ada alasannya kenapa saya masih berstatus siswa pemula dan kalian sudah menyandang status siswa lanjutan ya. Mayoritas siswa di sekolah bumi itu adalah siswa pemula seperti saya. Sementara kalian sudah cukup jauh perkembangannya. Saran saya sebagai siswa pemula kepada mahasiswa,
Temukanlah kekuatan yang laten di dalam diri kalian ya. Ingatlah identitas kalian yang sebenarnya. Identitas saya, kamu, kita semua adalah para ruh, jiwa-jiwa yang abadi, jiwa yang tidak mengenal jenis kelamin, dan jiwa yang merupakan percikan dari Sang Ilahi. Dosa adalah istilah dalam agama, terutama agama-agama Semitik ya atau Abrahamik seperti Yahudi, Kristen, dan Islam. Tapi sobat, tidak semua agama itu mengenal istilah dosa ya. Agama-agama Dharma seperti Hindu, Buddha, Sikh, Tao, Konghucu itu tidak mengenal istilah dosa. Sobat, agama itu hanyalah sebagian kecil dari jalan menuju Sang Ilahi. Ya, ada banyak sekali jalan untuk mencapai Sang Ilahi, mencapai keilahian. Bahkan mereka-mereka yang ateis dan yang agnostik sekalipun, sebenarnya kedua paham ini juga berada di jalan menuju pada Sang Ilahi. Saya pernah bahas tentang berbagai jalan spiritual di video ini, silahkan tonton kalau belum. Jadi, semua jalan menuju pada Sang Ilahi. Karena itu, sobat LGBTQ tidak perlu cemas dengan yang namanya dosa. Yang penting hiduplah dengan sebaik-baiknya. Jangan merugikan siapa-siapa, jangan nipu, jangan memanipulasi orang lain, dan tebarkan kebaikan dimanapun kalian berada. Topik LGBTQ memang topik yang sensitif ya, apalagi di negara kita, Indonesia. Ini memang bukan negara agama, tapi agama sudah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk banyak orang. Saya pribadi adalah heteroseksual ya, saya adalah pria yang menyukai wanita yang tertarik pada lawan jenis. Meski demikian, saya bisa memahami kaum LGBTQ dan saya melihat mereka sebagai manusia dan warga negara. Menurut saya, mereka ini tidak boleh diperlakukan seperti hewan ya, seperti kaum paria yang najis atau dipandang seperti warga negara kelas 2. Perbedaan orientasi seksual, perbedaan identitas gender itu adalah sebuah keniscayaan ya. Meski norma-norma yang saat ini berlaku di negara kita memang menentang mereka-mereka yang LGBTQ, menentang orientasi seksual yang berbeda, menentang identitas gender yang berlainan dari apa yang ditampilkan oleh tubuh biologis. Oke, presentasi saya di video ini memang sangat jauh dari sempurna dan pastinya membuka front-front pertanyaan baru ya. Ada banyak sekali hal-hal yang saya pribadi ingin tahu apa jawabannya, termasuk tentang LGBTQ ya. Dan kalau saya tanyakan ini kepada para spiritual guide saya, mereka hanya menjawab, tenang, ntar juga lu nyampe ke sana, nggak perlu buru-buru. Dan untuk kamu-kamu yang LGBTQ, saya akan ulangi kata-kata ini untuk kalian. Tidak ada yang salah dengan body kamu, tidak ada yang salah dengan orientasi seksual kamu, tidak ada yang salah dengan identitas gender kamu, karena kamu saat ini berada di tempat, di waktu, dan di kondisi yang memang panggungnya sudah dipersiapkan untuk kamu ya. Maka dari itu sobat, selesaikanlah mata pelajaran advance course LGBTQ ini dengan sebaik-baiknya. Saya akan kembali dengan video-video spiritual lainnya. Stay tune dan salam cahaya.